Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran hadis Arba'in An-Nawawi. Tak lupa salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat. Barakallahu fikum ayuhal abna. Semoga anak-anak saleh yang ada di rumah sehat dan tambah semangat dalam mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh pondok. Dan kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini sehingga kita dapat berkumpul dan belajar bersama di pondok yang kita cintai ini. Amin. Taib, anak-anak yang saleh yang dirahmati Allah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hafalan hadis kita, yaitu hadis ke-27. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang baru, kita akan mengulang lagi hadis ke-27 bagian pertama. Baik. Ustaz akan bacakan 2 kali. Bagi anak-anak saleh yang ada di rumah, ikuti bacaan Ustaz dan simak baik-baik. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم. Sekali lagi, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم. Nah, itulah dia murajaah kita pada hari ini. Dan sekarang kita akan menghafal lanjutan dari hadis ke-27. Qal istabti qalbak albirru matma'annat ilaihi an-nafs watma'anna ilaihi al-qalb والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رواه أحمد والدارمي. Jadi di sini Ustaz singkat sedikit biar anak-anak saleh yang ada di rumah bisa menghafal lebih mudah. Sekali lagi Ustaz akan bacakan dengan bacaan yang agak lambat. Qala istabti qalbaka albirru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka hadithun hasanun rawahu Ahmad wad Darimi. Sekali lagi, qala istabti qalbaka albirru matma'annat
ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka hadithun hasanun rawahu Ahmad wad Darimi. Nah, itulah dia bacaan hadis lanjutan dari hadis ke-27. Ustadz minta agar anak-anak yang ada di rumah memperhatikan bacaan yang Ustadz telah bacakan agar hafalan anak-anak soleh yang ada di rumah bisa teratur dan bisa lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita akan menghafal sama-sama. Nah, di sini Ustadz akan bacakan 2 kali. Anak-anak soleh yang ada di rumah mengikuti bacaan setelah bacaan yang kedua kali. Jadi Ustadz akan bacakan 2 kali. Bacaan pertama kalian mendengarkan. Yang kedua masih mendengarkan. Nah, yang ketiga kita akan menghafal sama-sama. Jadi anak-anak soleh yang ada di rumah mengikuti di bacaan yang ketiga setelah bacaan kedua. Qala istabti qalbaka. Sekali lagi. Qala istabti qalbaka. Jadi setelah bacaan kedua, anak-anak yang soleh yang ada di rumah mengikuti. Taib. Sekali lagi kita ulang. Qala istabti qalbaka. Nah, sekali lagi. Qala istabti qalbaka. Barakallahu fiik. Nah, sekali lagi. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Sekali lagi, ini agak panjang. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Barakallahu fikum ayyuhal abna. Sekarang kita ke potongan yang ketiga. Watma'anna ilaihil qalbu. Watma'anna ilaihil qalbu. Baik. Wal ismu ma haka fin nafsi. Wal ismu ma haka fin nafsi. Perhatikan di sini ada perbedaan. Di riwayat yang atas, di hadis yang pertama di Anin Nawas, di situ dia fi nafsika, ya. Hati-hati di sini nggak ada ka. Jadi fin nafsi. Beda, harus bedakan fi nafsika sama fin nafsi. Baik. Wal ismu ma haka fin nafsi. Wal ismu ma haka fin nafsi. Wa taraddada fis sadri. Wa taraddada fis sadri. Barakallahu fikum. Wa in abtakan nasu wa aftauka. Wa in abtakan nasu wa aftauka. Nah, yang terakhir. Hadithun hasanun rawahu Ahmad wad Darimi. Hadithun hasanun rawahu Ahmad wad Darimi. Sekali lagi. Hadithun hasanun rawahu Ahmad wad Darimi. Barakallahu fikum ayyuhal abna. Itulah dia potongan hadis ke-27. Semoga anak-anak saleh yang ada di rumah bisa menghafal dengan baik. Jadi sebelum menghafal, Ustadz minta agar anak-anak saleh yang ada di rumah melihat video OBS dulu yang dikirim oleh wali kelasnya, sehingga hafalan anak-anak saleh yang ada di rumah bisa lebih baik. Tugas anak-anak saleh yang ada di rumah. Yang pertama, bacalah berulang-ulang hadis ke-27 bagian kedua sampai anak-anak saleh yang ada di rumah
bisa menghafal dengan baik. Jadi sebelum kita menghafal, baca berulang-ulang kali. Bahkan sampai 20 kali agar hafalan kita menjadi kuat. Yang kedua, setelah anak-anak soleh berusaha menghafal, mintalah orang tua atau kakak untuk menyimak bacaan sebelum menghafal. Jadi sebelum menghafal, setelah kita baca sendiri, nah sebelum kita menghafal, tolong simak bacaan ke orang tua. Jadi apakah sudah benar apa belum. Jadi dikoreksi dulu sebelum menghafal. Karena kesalahan sebelum menghafal lebih mudah untuk dikoreksi daripada mengoreksi hafalan yang sudah ada. Jadi sebelum kita menghafal, koreksi dulu bacaan kita sebelum kita memulai menghafal. Yang ketiga, bagi anak-anak yang sudah hafal hadis ke-27 bagian 1 dan bagian 2 bisa mengirimkan audio ke WhatsApp nomor Ustadz bisa dicatat 087 766 944 393. Sekali lagi 087 766 944 393. Barakallahu fikum. Kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.